Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, hadirnya kurikulum merdeka menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam kurikulum merdeka, peserta didik tidak hanya dibentuk untuk menjadi cerdas, namun juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau yang disebut sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kurikulum merdeka. Proyek ini penting dilaksanakan untuk memberikan kesempatan pada peserta didik dalam mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter. Selain itu, proyek ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui lingkungan sekitarnya secara mandiri. Lalu, bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan di sekolah? Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang langkah-langkah pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang terdiri atas memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan evaluasi juga tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu dia Sobat BK, langkah-langkah dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, yuk kita bahas dari setiap langkah tersebut. Dan tentunya yang pertama yang akan kita bahas adalah langkah pertama, yaitu memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sobat BK, profil pelajar Pancasila menjadikan pelajar Indonesia menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi tinggi, berkarakter serta berperilaku sesuai dengan Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus diwujudkan oleh generasi Indonesia, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kompetensi kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Sobat BK, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia pernah berkata bahwa perlulah anak-anak, dalam hal ini peserta didik, kita dekatkan hidupnya kepada pri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri, dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya.
Ternyata jauh sebelum itu, Ki Hajar Dewantara sudah menegaskan pentingnya peserta didik mempelajari hal-hal di luar kelas. Namun sayangnya, selama ini pelaksanaan hal tersebut belum optimal. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek profil ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu-isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Sobat BK, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan atau aksi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56/M/2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Dirancang terpisah dari intrakurikuler, baik itu tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran. Proyek profil tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Prinsip-prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, holistik. Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam, meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Di samping itu, cara pandang holistik juga mendorong kita untuk dapat melihat koneksi yang bermakna antara komponen dalam pelaksanaan proyek profil seperti peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, masyarakat, dan realitas kehidupan sehari-hari. Prinsip yang kedua adalah kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasar kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian dengan mendasarkan
Proyek profil pada pengalaman dan pemecahan masalah nyata yang dihadapi dalam keseharian sebagai bagian dari solusi. Diharapkan peserta didik dapat mengalami pembelajaran yang bermakna untuk secara aktif meningkatkan pemahaman dan kemampuannya. Prinsip yang ketiga adalah berpusat pada peserta didik. Sobat BK, prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif dalam mengelola proses pembelajarannya secara mandiri. Harapannya, setiap kegiatan pembelajaran dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam memunculkan inisiatif serta meningkatkan daya untuk menentukan pilihan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan prinsip yang terakhir adalah eksploratif. Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry, baik terstruktur maupun bebas. Namun demikian, diharapkan pada perencanaan dan pelaksanaannya, pendidik tetap dapat merancang kegiatan proyek profil secara sistematis dan terstruktur agar dapat memudahkan pelaksanaannya. Manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sobat BK, proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan ruang bagi semua anggota komunitas satuan pendidikan untuk dapat mempraktikkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, untuk satuan pendidikan, yaitu dapat menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk berpartisipasi dan keterlibatan masyarakat. Menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Yang kedua, untuk pendidik, yaitu memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas, dan mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Yang ketiga adalah manfaat untuk peserta didik, yaitu memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas, dan mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik lain dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Langkah yang kedua dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Sobat BK, dalam menyiapkan ekosistem satuan pendidikan yang perlu diperhatikan ada dua hal, yaitu budaya satuan pendidikan seperti apa yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan apa saja peran anggota komunitas satuan pendidikan. Sobat BK, dalam menyiapkan ekosistem satuan pendidikan, yang pertama yang akan kita bahas adalah
membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir terbuka. Satuan pendidikan diharapkan dapat menghidupkan budaya senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan, serta berkomitmen terhadap setiap upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Senang mempelajari hal baru. Sobat BK, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan berjalan secara optimal jika setiap individu memiliki kesenangan untuk mempelajari hal baru dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Harapannya, kegiatan proyek ini pada akhirnya dapat membantu tercapainya karakter pelajar sepanjang hayat pada setiap individu yang terlibat di dalamnya. Dan yang ketiga adalah kolaboratif. Sobat BK, kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang dinamis membutuhkan lingkar sosial yang mendukung dalam pelaksanaannya. Diharapkan budaya kolaboratif dapat mendorong semangat senang bekerja sama, saling mengapresiasi, dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Lebih jauh, upaya kolaboratif juga perlu dilakukan antar berbagai elemen kunci dalam trisentra pendidikan, yaitu keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Sehingga pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan berlangsung secara menyeluruh dan optimal. Memahami peran peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sobat BK, proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan terlaksana secara optimal apabila peserta didik, pendidik, dan lingkungan satuan pendidikan sebagai komponen utama pembelajaran dapat saling mengoptimalkan perannya. Peserta didik berperan sebagai subjek pembelajaran yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendidik berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang diharapkan dapat membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Sementara lingkungan satuan pendidikan berperan sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan yang diharapkan dapat mensponsori penyediaan fasilitas dan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang terakhir adalah mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sobat BK, sangatlah penting bagi pendidik yang terlibat dalam kegiatan proyek profil untuk memiliki pemahaman yang optimal mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk itu, satuan pendidikan dapat memberikan pengembangan kapasitas untuk memperkuat kemampuan pendidik dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam pengembangan kapasitas dapat dilaksanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan atau bekerjasama dengan mitra pendidikan untuk memberikan penguatan kapasitas secara luring ataupun daring. Langkah yang ketiga dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah mendesain. Sobat BK, dalam mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang harus menjadi perhatian adalah
bagaimana tahapan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bagaimana merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan bagaimana mengembangkan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia Sobat BK, alur perencanaan, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Perencanaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Alur perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama adalah membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sobat BK, Kepala Satuan Pendidikan menyusun tim fasilitator proyek. Tim ini berperan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Alur yang kedua adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, yaitu Kepala Satuan Pendidikan bersama tim fasilitator merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Alur yang ketiga adalah merencanakan dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sobat BK, tim fasilitator menentukan fokus, dimensi profil pelajar Pancasila dan tema proyek, serta merancang jumlah proyek peserta alokasi waktunya. Dimensi dan tema dipilih berdasarkan kondisi dan kebutuhan sekolah. Alur yang keempat adalah menyusun modul proyek. Sobat BK, tim fasilitator menyusun modul proyek sesuai tingkat kesiapan satuan pendidikan dengan tahapan umum, menentukan sub-elemen yaitu tujuan proyek, mengembangkan topik, alur dan durasi proyek, serta mengembangkan aktivitas dan asesmen proyek. Dan alur yang terakhir atau yang kelima adalah merancang strategi pelaporan hasil proyek. Sobat BK, tim fasilitator merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sobat BK, dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang harus diperhatikan ada dua hal, yaitu bagaimana caranya agar proyek profil berjalan lancar dan apa saja yang perlu dikuatkan atau ditingkatkan oleh tim fasilitator untuk memastikan proyek profil berjalan dengan baik. Sobat BK, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, hal yang harus dilakukan adalah mengawali kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tujuan membuat peserta didik terlibat dalam kegiatan belajar sejak awal proyek profil bergulir, mengoptimalkan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tujuan membantu peserta didik terlibat secara optimal sepanjang kegiatan proyek profil berlangsung, membantu peserta didik terlibat secara optimal sepanjang kegiatan proyek profil berlangsung, membantu peserta didik terlibat secara optimal sepanjang kegiatan proyek profil berlangsung, membantu peserta didik terlibat secara optimal sepanjang kegiatan proyek profil berlangsung, dan mengidentifikasi dan menanggulangi
kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek Propil. Menutup rangkaian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan mengoptimalkan keterlibatan mitra, yaitu siapa sajakah orang lain atau masyarakat di luar satuan pendidikan yang dapat dijadikan narasumber belajar untuk peserta didik, dan bagaimana orang tua dan lingkungan satuan pendidikan dapat terlibat dalam proyek penguatan profil Pancasila. Langkah yang kelima adalah mengolah, asesmen, dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sobat BK, dalam langkah yang kelima ini, yang harus diperhatikan adalah bagaimana mendokumentasikan hasil proyek profil dan bagaimana mengolah dan menyusun pelaporan hasil proyek profil. Sobat BK, dalam tahap ini yang dilakukan adalah mengoleksi dan mengolah hasil asesmen, yaitu dokumentasi kegiatan proyek profil dan mengolah hasil asesmen, menyusun rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan langkah yang keenam atau langkah yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sobat BK, dalam tahap ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengevaluasi implementasi proyek profil. Apa saja tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk memperluas dampak dan manfaat proyek profil. Prinsip evaluasi implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu evaluasi implementasi proyek profil bersifat menyeluruh. Evaluasi implementasi proyek profil fokus kepada proses, tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam. Gunakan berbagai jenis bentuk asesmen yang dilakukan tersebar selama proyek profil berjalan. Libatkan peserta didik dalam evaluasi. Contoh, alat dan metode evaluasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu refleksi awal, tengah, dan akhir, refleksi dan diskusi dua arah, refleksi melalui observasi dan pengalaman, refleksi menggunakan rubrik, dan laporan perkembangan peserta didik. Peran pengawas satuan pendidikan dalam evaluasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sobat BK, pengawas satuan pendidikan dapat mengambil peran aktif pada evaluasi proyek profil. Pengawas dapat membantu proses pembelajaran pendidik dengan cara memandu refleksi terhadap proyek profil yang telah dilaksanakan. Dengan mengajukan berbagai pertanyaan reflektif, pengawas dapat memantik pemahaman, pemikiran maupun gagasan kreatif dari pendidik, baik untuk pengembangan kapasitas diri maupun perbaikan implementasi proyek profil ke depannya. Tindak lanjut dan keberlanjutan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sobat BK, setelah satuan pendidikan dan pendidik merasa nyaman dan siap dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, ada beberapa contoh tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk meningkatkan dampak proyek profil, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan, mengajak lingkungan satuan pendidikan untuk meneruskan aksi dan praktik yang baik, mengintegrasikan berbagai proyek profil yang ada, dan mengajak lingkungan satuan pendidikan untuk memikirkan
cara mengoptimalkan dampak dan manfaat proyek Propil. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Langkah-langkah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.